Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Capan Ayuban dengan NIM akhir 202 dari kelas IF10O. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung integrasi dengan metode trapesium dengan persamaan, yaitu integral dari 4x dikurang x kuadrat dx dengan hanya yaitu 0,25. Kemudian di sini kita akan mencari nilai dari n-nya. Untuk nilai dari n-nya itu kita menggunakan rumus nilai batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan h. Karena nilai batas atasnya itu 1 dan nilai batas bawahnya itu 0, maka hasilnya itu 1 dibagi dengan 25, 0,25 yang menghasilkan 4 segmen ataupun n. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi nilai dari n-nya yang dimana kita itu memulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya untuk nilai x-nya itu kita menggunakan nilai batas atas dan batas bawah dimulai dari batas bawah yaitu 0. Untuk selanjutnya, untuk mencari segmen selanjutnya kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan nilai x kita tambah dengan nilai h yaitu 0,25. Enter. Lalu hasilnya akan keluar yaitu 0,25. Langkah selanjutnya kita tarik saja sampai bawah. Nah, akan keluar yaitu sampai segmen 4 hasilnya 1. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari nilai fx-nya yaitu menggunakan rumus yaitu 4x dikurang x kuadrat dx, dimana yaitu sama dengan 4 dikali dengan nilai x yaitu 0 kita kurang dengan x kuadrat 0 kuadrat 2, enter. Lalu hasilnya akan keluar yaitu 0. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai integrasi trapesiumnya, yaitu dimana kita sama dengan buka kurung nilai h kita bagi dengan 2, tutup kurung, kita kali, kita buka kurung lagi, yaitu nilai fx kita tambah dengan nilai fx yang 3, lalu kita tutup kurung, kita tambah, kita buka kurung lagi, nilai eksak yaitu 0,25 kita kali sum, buka kurung, lalu selanjutnya kita akan mulai dari fx dari segmen 1 sampai segmen 3, lalu selanjutnya tutup kurung 2 kali, kita enter, lalu hasilnya akan keluar yaitu 1,65 sekian. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mencari nilai galatnya yaitu menggunakan metode absolut, rumus absolut maksudnya, yaitu absolut buka kurung 2 kali nilai eksak kita kurang dengan nilai integrasi tutup kurung, lalu kita bagi dengan nilai eksak lagi, lalu kita tutup kurung, lalu kita kali dengan 100, kita enter, dan hasilnya akan keluar yaitu 0,82. Selanjutnya kita akan menggunakan metode titik tengah. Nah, dikarenakan metode ini sama seperti sebelumnya, kita harus mencari nilai eksak, nilai n, dan nilai x nya terlebih dahulu teman-teman. Dikarenakan sama seperti sebelumnya nilainya, jadi di metode kali ini kita hanya cukup untuk mencari nilai titik tengah, nilai fx, nilai integrasi titik tengah, dan nilai galat teman-teman. Nah, yang paling pertama kita akan mencari nilai titik tengahnya teman-teman, yaitu sama menggunakan rumus sama dengan nilai x kita tambah dengan 0,5, lalu kita kali dengan nilai h yaitu 0,25 teman-teman. Jangan lupa. Oke, selanjutnya kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 0,125 teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai fx nya teman-teman. Nah, kita menerapkan metode yang ini ya teman-teman, rumus yang ini itu 4x dikurang x kuadrat dx. Nah, rumusnya itu 4 sama dengan 4 dikali titik tengah, nilai titik tengah yang paling pertama, lalu kita kurang, lalu kita nilai ini lagi dikurang nilai x lagi, lalu kita pangkatkan dengan 2, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 0,48 sekian teman-teman.
lalu sama kita tarik ke bawah lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai integrasi tengahnya teman-teman. Itu menggunakan rumus sama dengan nilai H kita kali dengan sum, lalu kita buka kurung, itu menggunakan nilai fx ini teman-teman, kita tarik dari 0 sampai 3 saja teman-teman, kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, hasilnya akan keluar yaitu 1,67 sekian teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai galatnya. Ini menggunakan rumus absolut ya teman-teman, sama seperti tadi, yaitu absolut buka kurung 2 kali, lalu nilai eksak, sebentar jangan lupa ini teman-teman, lalu di sini kita kurang dengan nilai integrasi titik tengah teman-teman, tutup kurung, kita bagi dengan nilai eksak lagi teman-teman. Nah, lalu kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 100 teman-teman, enter, dan hasilnya akan keluar yaitu 0,31 sekian teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan metode aturan Simpson 1/3. Nah, sebenarnya aturan Simpson 1/3 ini hampir sama seperti aturan trapesium ya teman-teman. Nah, cara mencari nilai fx nya juga sama, yaitu sama dengan terus kita nilai 4 kita kali dengan nilai x, lalu kita kurang dengan nilai x lagi, lalu kita pangkatkan dengan 2, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 0. Lalu selanjutnya kita akan tarik ke bawah dan hasilnya akan keluar. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan aturan trapesium ya teman-teman, hasilnya sama yang nilai fx nya. Yang membedakan cuma di integrasi Simpsonnya teman-teman. Nah, caranya adalah untuk mencari nilai aturan Simpson 1/3, integrasi Simpson 1/3 ini yaitu sama dengan 1/3 kita kali dengan nilai H-nya, lalu kita kali lagi, sebentar kita kali lagi, buka kurung, yaitu nilai fx kita tambah dengan nilai fx paling akhir yaitu 3, lalu kita tambah, kita buka kurung lagi, 4 kita kali dengan nilai x yang segmen 1, fx yang segmen 1, kita tutup kurung, lalu kita tambah, kita buka kurung lagi, lalu selanjutnya kita akan mengisi di sini dengan nilai 2, kita kali dengan segmen ketiga, yaitu tutup kurung, lalu kita tambah lagi, selanjutnya kita akan buka kurung lagi. Nah, di sini nilai 4 kita kali dengan segmen ketiga, lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 1,66 sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai galatnya teman-teman, yaitu sama menggunakan rumus absolut juga, yaitu absolut buka kurung 2 kali, nilai eksak kita kurang dengan nilai integrasi Simpson 1/3 nya tadi teman-teman. Nah, lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai eksak lagi, lalu kita tutup kurung, kita kali dengan 100, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 0,002 teman-teman. Oke, itu untuk nomor 1, penjelasan nomor 1 ya teman-teman. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, yang paling pertama itu soalnya adalah kita harus mencari nilai analitiknya dulu teman-teman. Nah, cara mencari nilai analitiknya adalah yaitu menggunakan nilai yang ada di sini teman-teman, yaitu 2x kuadrat ditambah 3 ditambah 1. Nah, bagaimana cara mencarinya teman-teman? Yaitu 2x kan sama dengan nilainya adalah 4 ya teman-teman ya. Nah, x itu 2, lalu kita selanjutnya akan kita kali, yaitu 4 kita kali 2 yaitu 8, lalu selanjutnya akan kita tambah 3 dan hasilnya akan keluar yaitu 11 ya teman-teman ya. Nah, jadi nilai analitiknya adalah 11 teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode selisih maju teman-teman. Nah, untuk metode selisih maju ini semua nilainya akan kita kosongkan terlebih dahulu teman-teman, nilai n, nilai x, nilai fx, dan nilai f aksen x dan nilai galatnya teman-teman. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan
adalah kita mencari nilai X-nya dulu teman-teman. Nah, nilai X yang paling pertama akan kita isi dengan nilai 1. Kemudian akan kita cari lagi menggunakan rumus sama dengan nilai X kita tambahkan dengan nilai H yaitu 0,1. Jangan lupa kita kunci. Oke, selanjutnya kita enter dan hasilnya akan keluar yaitu 1,1 teman-teman. Nah, di sini kita cukup untuk mendragnya saja sampai kita menemukan nilai 2 teman-teman. Jika sudah menemukan nilai 2 teman-teman, kita akan bisa mengisi nilai segmennya atau nilai n-nya teman-teman, dimulai dari nilai 0, 1. Nah, selanjutnya akan kita drag saja teman-teman agar lebih mudah. Nah, jadi di sini kita akan mempunyai 10 segmen ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai fx-nya teman-teman, yaitu menggunakan rumus sama dengan rumus yang ini ya teman-teman, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Nah, akan kita terapkan di sini teman-teman. Itu sama dengan 2 dikali nilai x dikuadratkan, kita tambah dengan 3, lalu kita kali dengan nilai x lagi, lalu kita tambahkan dengan 1, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 6 teman-teman. Nah, selanjutnya kita cukup mendragnya saja teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari nilai f aksen x nya teman-teman menggunakan rumus sama dengan buka kurung nilai fx segmen kedua kita kurangkan dengan nilai fx segmen pertama, lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai h. Jangan lupa. Oke, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 7,2 teman-teman. Nah, selanjutnya cukup kita drag saja seperti biasa. Nah, yang terakhir untuk nilai gelatnya caranya masih sama, kita menggunakan rumus absolut teman-teman. Absolut buka kurung 2 kali. Terus nilai analitik. Nilai analitik kita kurangkan dengan nilai f aksen x, lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai analitik lagi, jangan lupa. Nah, lalu selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 100, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 34 sekian teman-teman. 34 sekian, kita cek lagi apakah benar teman-teman. Lalu kita cukup drag saja sampai ke bawah. Nah, dikarenakan ini metode selisih maju, di nilai x kita cukup majukan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Di nilai segmen juga sama, kita cukup memajukan ini sebanyak 2 kali. Nah, oke, sekian untuk metode selisih maju teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan metode selisih tengah teman-teman ya, atau selisih tengahan. Nah, di selisih tengahan ini caranya pertama seperti selisih maju. Nah, tapi yang membedakan di sini kita akan mencari nilai x-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, tapi akan kita langkahi sebanyak 1 kolom ya teman-teman. Oke, kemudian akan kita isi dengan nilai 1 dan nilai di segmennya akan kita isi dengan 0. Karena mengikuti di selisih maju sebelumnya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari nilai x lagi teman-teman. Itu rumusnya masih sama, yaitu sama dengan nilai x kita tambahkan dengan nilai h. Jangan lupa kita kunci. Oke, sebentar. Kita kunci lalu kita enter. Hasilnya akan keluar yaitu 1,1 teman-teman ya, seperti sebelumnya. Nah, yang membedakan di sini kita akan memajukan ini sebanyak sampai kita menemukan nilai 2,1 teman-teman. Karena kan ini selisih tengahan teman-teman, dimana selisih tengahan itu kita akan memajukannya sekali, lalu kita memundurkannya juga sekali. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi nilai segmennya teman-teman ya, sebanyak 01, lalu kita tarik sampai di sini, yaitu ada 11 ini teman-teman. Nah, untuk nilai x nya sendiri karena kita mundur, jadi akan kita cari terlebih dahulu teman-teman ya. Sebentar. Di sini akan kita isi dengan nilai -1. Dikarenakan ini mundur teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai fx-nya teman-teman seperti biasa, yaitu menggunakan rumus menggunakan rumus seperti ini teman-teman, yaitu 2
dikali 2 dikali nilai X dikuadratkan, lalu kita tambah dengan 3, kita kali dengan nilai X lagi, lalu kita tambahkan dengan 1, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 6 teman-teman, seperti tadi teman-teman ya. Nah, selanjutnya akan kita drag saja seperti biasa. Oke, sampai 16, 12 teman-teman ya. Nah, untuk nilai f aksen X nya sama seperti tadi juga rumusnya. Kita akan cari nilai fx nya terlebih dahulu teman-teman. Rumusnya yaitu sama seperti tadi, itu sama dengan 2 kita kalikan dengan nilai X yang min 1 ini, lalu kita kuadratkan, lalu kita tambah dengan nilai 3, lalu kita kali lagi dengan nilai min 1, lalu kita tambahkan dengan 1. Oke, hasilnya akan keluar yaitu 0 teman-teman. Nah, untuk nilai f aksen X nya akan kita cari dengan cara yaitu sama dengan buka kurung nilai fx segmen kedua, fx segmen kedua, lalu kita kurangkan dengan nilai fx segmen yang 0 ini, kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai h yaitu 0,1. Jangan lupa kita kunci. Oke, kita enter dan hasilnya akan keluar yaitu 67,2 teman-teman ya. Sebelumnya terdapat kesalahan teman-teman. Kita lupa memasukkan seperti ini teman-teman. Yaitu 2 kita kalikan dengan nilai h-nya teman-teman. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Oke, jangan lupa kita kunci teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya tutup kurung teman-teman, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan keluar 33,6 teman-teman ya. Selanjutnya kita drag saja seperti biasa teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mencari nilai galatnya teman-teman. Rumusnya masih sama menggunakan rumus absolut. Buka kurung 2 kali, lalu nilai analitik kita kurangkan dengan nilai f aksen X. Di nilai analitik jangan lupa kita kunci terlebih dahulu teman-teman. Oke, lalu kita tutup kurung. Selanjutnya kita bagi dengan nilai analitik lagi teman-teman, dan jangan lupa dikunci lagi. Oke, dan selanjutnya akan kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 100. Nah, hasilnya akan keluar yaitu 205 teman-teman ya. 205 sekian. Oke. Ini untuk metode selisih tengahan teman-teman. Nah, oke, untuk yang terakhir kita akan mencari menggunakan metode selisih mundur teman-teman. Nah, sama seperti metode-metode sebelumnya, di selisih mundur ini nilai yang ada akan kita kosongkan terlebih dahulu teman-teman, seperti nilai n, nilai x, nilai fx, nilai f aksen X, dan nilai galatnya. Dikarenakan ini selisih mundur teman-teman, jadi di nilai X ini kita akan mengosongkan 2 kolom ini dan akan kita isikan di kolom ketiga. Itu akan diisi dengan nilai 1 dan nilai segmennya akan kita isi dengan 0. Nah, selanjutnya kita cukup mencari nilainya seperti biasa ya teman-teman, yaitu menggunakan rumus sama dengan nilai X kita tambahkan dengan nilai H. Jangan lupa kita kunci. Selanjutnya kita enter dan hasilnya akan keluar 1,1 teman-teman ya, seperti biasa. Nah, kali ini kita cukup mendragnya saja sampai kita menemukan nilai 2 teman-teman. Oke. Nah, untuk nilai segmennya seperti biasa, kita cukup mendragnya saja seperti biasa juga. Nah, terdapat 10 segmen di sini teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke fx nya, kita akan mencari nilai x nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, akan kita isi dengan nilai min 1 dan min 1,1 teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai fx nya teman-teman. Caranya masih sama, menggunakan rumus yang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Jadi nilai 2 kita kalikan dengan nilai x, kita kuadratkan, lalu kita tambah dengan 3, lalu kita kali dengan nilai x lagi, lalu kita tambahkan dengan 1. Kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 6 teman-teman. Oke, selanjutnya kita drag saja. Nah, nilai ini sama seperti nilai selisih maju sini, dan selisih tengahan juga sama teman-teman ya.
Oke. Nah, untuk mencari nilai atasnya yang kosong, kita akan menggunakan rumus yang masih sama teman-teman ya. Oke, 2 kita kalikan dengan nilai min 1, lalu kita kuadratkan, kita tambah dengan 3, lalu kita kali dengan min 1 lagi, kita tambahkan dengan 1. Kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 0 teman-teman. Nah, di sini kita hanya cukup mendraknya sampai ke atas saja teman-teman. Nah, 0,12 teman-teman hasilnya. Nah, oke, untuk nilai f aksen x-nya rumusnya masih sama, yaitu sama dengan kita buka kurung, lalu kita isi dengan nilai fx6, kita kurangkan dengan nilai fx0. Oke, kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai h teman-teman. Jangan lupa kita kunci. Oke, hasilnya akan keluar yaitu 60 teman-teman. Nah, di sini kita cukup mendraknya saja seperti biasa teman-teman. Oke. Dan terakhir kita akan mencari nilai galatnya teman-teman. Rumusnya masih sama menggunakan rumus absolut teman-teman, yaitu absolut buka kurung 2 kali. Terus nilai analitik, kita jangan lupa kita kunci nilai analitiknya. Lalu kita kurangkan dengan nilai f aksen x-nya, kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai analitik lagi, jangan lupa dikunci lagi. Oke, lalu selanjutnya kita tutup kurung dan kita kalikan dengan 100 teman-teman ya. Sebentar, dan kita kalikan dengan 100, kita enter, hasilnya akan keluar yaitu 445 sekian teman-teman. Lalu selanjutnya kita cukup mendraknya saja seperti biasa. Oke, ini untuk nilai yang kita temukan di selisih mundur, dan itulah untuk soal-soal nomor 2 teman-teman, seperti selisih maju, nilai analitik, selisih maju, selisih tengahan, dan selisih mundur teman-teman. Nah, oke, untuk persoalan terakhir saya akan menjelaskan apa itu analisis Fourier. Nah, jadi di sini terlebih dahulu kita akan mencari nilai fx-nya teman-teman ya, yaitu fx integral 1, yaitu 1 sama dengan 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, dan 0 itu sama dengan 1 lebih kecil dari x, dan x lebih kecil dari 2. Nah, di sini terdapat t sama dengan 2, L1 sama dengan 0, dan L2 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari A, yaitu koefisien Fourier dari fx, dan B, yaitu deret Fourier dari fx. Nah, diketahui T sama dengan 2L, 2 sama dengan 2L, dan L sama dengan 2/2 sama dengan 1, teman-teman. Nah, lanjut. Di sini kita akan mencari nilai AN, yaitu sama dengan 1/L integral dari L1 ke L2, yaitu fx cos n px per L dx. Lalu A0 itu sama dengan 1/1 integral dari 0 ke 2 fx cos 0 px per L dx. Lalu selanjutnya A0 sama dengan integral dari 0 ke 2 fx dx. A0 sama dengan integral dari 0 ke 2 dx plus integral dari 1 ke 2 0 dx. Tapi kita cari di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu A0 sama dengan x dari 1 ke 0, lalu A0 sama dengan 1, AN sama dengan 1/1 integral dari 0 ke 2 fx cos n px per 2 dx. Lalu selanjutnya AN sama dengan integral dari 0 ke 1 cos n px dx plus integral 1 ke 2 lalu 0 cos n px dx. Lalu AN sama dengan 1/np sin npx dari 1 ke 0. AN sama dengan 1/np dalam kurung sin np1 dikurang sin np0. AN sama dengan 1/np dalam kurung sin np. Lalu n sama dengan 1 sama 1/p sin p sama dengan 0. N kedua ke 1/2p sin 2p sama dengan 0. N sama dengan 3 ke 1/3p sin 3p sama dengan 0. Selanjutnya yaitu Bn sama dengan 1/L integral ke L1 ke L2 fx sin npx per L dx. Bn
sama dengan 1/1 integral dari 0 ke 2 fx sin n px per 1 dx. Bn sama dengan integral dari 0 ke 1 sin n px dx plus integral dari 1 ke 2 0 sin n px dx kita coret. Lalu Bn sama dengan min 1 kuadrat per npx cos npx dari 1 ke 0. Bn sama dengan min 1 per npx dalam kurung cos np sama dengan dalam kurung 1 dikurang cos np dalam kurung 0. Lalu Bn sama dengan min 1 per npx per np dalam kurung cos np min 1. Lalu n sama dengan 1 ke min 1 pi per pi dalam kurung cos pi dikurang 1 sama dengan 1 per pi. Lalu n sama dengan 2 ke min 1 per 2 pi dalam kurung cos 2 pi dikurang 1 sama dengan 0. Lalu n sama dengan 3 ke min 1 per 3 pi dalam kurung cos 3 pi dikurang 1 sama dengan 1 per 3 pi. Lalu n sama dengan 4 ke min 1 per 4 pi dalam kurung cos 4 pi dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk deret Fourier dari fx nya adalah fx sama dengan a0 per 2 plus tanda ini, lalu an cos npx per l plus bn sin npx per l. Lalu a0 sama dengan 1, an sama dengan 0. Bn memiliki integral dari 0,0 yaitu n genap dan 1 adalah n ganjil. 1 per np adalah n ganjil. Lalu fx sama dengan 1 per 2 plus tanda ini teman-teman, yaitu terus dalam kurung 0 cos npx per 1 kita coret. Lalu 0 plus 0 sin npx per 1 kita coret. Lalu plus 1 np sin npx per 1 sama dengan 1 per 2 plus 1 per pi sin nx px plus 1 per 3 pi sin 3px plus 1 per 5pi sin 5px plus sekian teman-teman. Lalu selanjutnya yang terakhir sama dengan 1 per 2 plus 1 per pi sin px plus 1 per 3 sin 3px plus 1 per 5 sin 5px plus sekian teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan analisis Fourier teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.